1, sekarang! Give applause Denny Darko dan Rizuki. Luar biasa ya, kolaborasinya indah sekali ya. Keren banget Mas. Banyak materinya sekarang dirimu ya. Alhamdulillah sekali, subhanallah. Tepuk tangan. Kembali ke laptop. Ini teman-teman saya bisa nyulap loh. Nasi di meja tuh bisa habis dengan segini. Itu bukan sulap, dimakan, dimakan. Tapi dia belum merasa kenyang lah di situ. Itu mah lapar. Untuk Mas Denny Darko ini dikenal sebagai seorang maaf kalau keliru bahasa Inggrisnya, mind illusionist ya. Bener. Atau orang yang ahli dalam bermain pikiran. Kaburnya dirimu ini. Kabar. Sekarang laptopnya bisa ngelucu ya. Ya, kibirnya dirimu ini pernah gagal menghipnotis seseorang karena banyak pikiran. Is that true? Emang kalau mau hipnotis harus seperti apa? Monggo. Jadi ada orang yang bilang kalau di hipnotis itu cara menghindarinya adalah dengan fokus. Itu malah salah. Sebenarnya orang lebih mudah dihipnotis kalau dalam keadaan fokus, Mas. Nah, orang yang saya minta naik ke atas panggung waktu saya perform, kayaknya banyak pikiran, Mas. Nggak seperti Anda yang kalau ada masalah kan langsung set selesai masalah. Tanda tangan saya aja ringkes. Nah, orangnya itu gitu, Mas. Jadi dia kayak gelisah seperti itu. Jadi nggak berhasil. Akhirnya saya ganti dengan orang lain. Orang nggak tahu itu gagal, tapi pertunjukannya jadi lebih panjang dari luar biasa. Jadi nggak kelihatan. Seperti malah untuk malah untuk performnya itu lebih banyak gitu. Ya. Padahal kayak ibaratnya tadi contoh yang pertama kali tidak bisa. Seperti yang sekarang. Benar. Seperti real itu. gitu ya Mas ya. Betul. Keren. Kalau dari Rizuki ini, bentar ini laptopnya lagi di hipnotis juga sama. Enggak lama. Iya, lagi di hipnotis nih.
keren tapi yang tadi loh Mas. Untuk Mas Denny lagi nih. Iya, Selain itu, dirimu pernah perform dan ketahuan nih trik sulapnya oleh penonton. Itu gimana ceritanya nih? Nah, jadi kalau di televisi seperti ini, Mas Tugul, yang memainkan magic itu nggak cuman kita. Jadi kameramen, director, semua orang yang ada di sini, bahkan semua penonton pun kita menunjukkan satu magic yang kita persembahkan untuk orang di rumah. Nah, saat itu saya kurang memberikan brief ya kepada kameramen sehingga mengambil angle yang berbahaya. Ya, jadi akhirnya ketahuan tuh saya yang seharusnya saya seharusnya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Saya lihat waktu pindah. Kelihatan ya? Kelihatan ke kamera colongan. Betul, dan akhirnya sempat diunggah ke YouTube. Tapi ya sebenarnya orang-orang di situ juga bukan membela saya, tapi mereka tahu bahwa yang kami lakukan ini kan bukan mengaku sakti sungguhan, tapi memang kita melakukan teknik dan tujuannya untuk menghibur. Seperti itu. Luar biasa. Dan itu kejadiannya di salah satu stasiun Jatinegara. Dekat rumah aku dong Pak. Dekat rumah aku Stasiun dong. kereta api yang di sana depannya itu ada penjual batu. Di sana banyak teman-teman Sri Mulat di sana yang main di situ juga. Ada Eko DJ, ada Polo, ada Kadir, dan ada Doyok di sana. Kembali kalek. Sampai pulangnya mereka tuh bentuknya kayak batu. Kalau Rizuki nih, pernah nggak sih mengalami hal yang sama dengan Mas Denny Darko, yaitu gagal dalam pertunjukan emang nih? Pernah sih waktu itu kejadiannya agak lucu. Jadi kan main di suatu peti gitu. Nah, jadi Rizuki dimasukin di borgol, dimasukin ke dalam karung, terus dimasukin peti, terus digembok. Digembok, abis itu harusnya bukan, sebenarnya kakak Rizuki, asisten Rizuki, terus habis itu Rizuki di atasnya, terus ganti, change. Jadi Rizuki yang di dalam, digembok dan di borgol dan di dalam karung di peti. Nah, tapi setelah pas udah change gitu, kan hormat kakak Rizuki, terus habis itu harusnya buka peti kan? Kuncinya hilang. Kunci gemboknya hilang. Terus bingung kan? Makanya kok di dalam peti Rizuki kok lama banget gitu. Biasanya kan langsung dibuka, terus buka karung, buka borgol, tepuk tangan kan. Kok lama banget gak dibuka-buka. Terus habis itu akhirnya dibuka juga. Tapi kok posisinya berubah. Ternyata yang dibuka tuh engselnya. Makanya harusnya kan madep depan, pose gitu. Kok jadi madep ke belakang gitu. Ternyata yang dibuka engselnya. Nah itu biasanya disiasatinya seperti apa kalau gagal Ya itu tuh? dibalik itu akhirnya engselnya dibuka. Daripada nggak kebuka. Kakaknya yang dibalik apa gimana Mas? Engselnya. Ini kayaknya Vega tuh seneng bolak-balik ini kayaknya. Capek dong kalau bolak-balik. Bolak-balik. Kembali ke lab. Kalau teman saya ini luar biasa sekali. Apa Mas? Kotak itu isi duit itu bisa buka dengan sendirinya. Padahal gemboknya itu udah nggak kuncinya nggak dibawa tapi bisa buka lah. Itu namanya dibobol. Nggak tahu dia tuh kok bisa aja melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau untuk Rizuki lagi. Dari kitab Kerasakti yang pernah saya baca waktu di Beijing. Waduh, ono Kerasakti. Ini ngomongin saya berarti ini. Bukan lah. Kabarnya dirimu juga pernah tampil di Festival Sulap Internasional. Wow. Di sana mewakili Indonesia. Gimana ceritanya akhirnya bisa dirimu yang terpilih mewakili Indonesia nih? Jadi emang dari tahun 2007 udah suka ikut perlombaan di luar negeri. Pertama kali di Malaysia, terus dapat juara keempat. Lama-lama terus akhirnya jadi bintang tamu di beberapa kompetisi internasional, tapi tingkatnya Asia. Nah terus habis itu karena banyak kenalan, banyak teman-teman dari luar negeri, akhirnya teman tuh ngenalin ke salah satu organizer di Beijing, di Cina sebenarnya, di Cina dan Taiwan. Akhirnya diajak ke suatu taman hiburan juga untuk perform seminggu, dan dari situ banyak yang kontak dari sana untuk perform di acara gathering di sana atau bahkan acara-acara internasional. Waktu itu tingkatnya sempat ada yang dunia juga. Jadi di situ mewakili Indonesia juga karena waktu itu satu-satunya dari Indonesia untuk mewakili Indonesia perform di salah satu pertunjukan kalau di sana
Salah satu berarti 9 nilainya. Ya. Dari sekian. Jadi untuk mewakili Indonesia perform di festival internasional. Waktu itu tingkatnya kebetulan dunia. Luar biasa. Jadi kalau salah satu itu nilai 9, nanti kalau salah 3 itu deket Semarang sana. Boyolali, Colomadu ya nah. Di situ ada makan keramat. Nenek moyangnya mereka. Ini dulu festivalnya macam-macam ya. Ya. Pernah ke luar negeri, pertama di Malaysia dapat ketemu majikan baik hati. Ya. Terus akhirnya ke Brunei. Nah, ke Timur Tengah dia pulang jadi onta malahan. Ya. Kembali ke lab. Itu bukan festival. Itu Mas Denny Darko. Oke, Mas. Kibirnya Mas Denny ini dalam waktu dekat berencana untuk memecahkan rekor. Kalau teman saya mencah celengan gitu. Masih ada, Mas. Ini celengannya adiknya dipecah. Dikorek-korek nggak keluar, pecah jengkel. Karena jengkel. Emang akan menampilkan sesuatu yang spektakuler seperti apa nih monggo nih? Saya gabungkan magic itu dengan yang saya tekuni selama 4 tahun kebelakang, melukis pasir, Mas. Wah, mantap ini. Jadi ada satu instansi, dia mengadakan satu pagelaran besar, menggabungkan penyanyi-penyanyi Indonesia, penari, kami mempertunjukkan kebudayaan Toraja. Wah, betul, dan itu layarnya nanti akan ditunjukkan di layar yang besar sekali, dia layarnya 3 kali 12 meter, dan saya akan melakukan itu tadi magic dan lukisan pasirnya di ukurannya itu ya seluas si panggungnya itu tadi. luar biasa. Sulawesi ya berarti ya? Iya, betul. Mereka kan luar biasa tuh, terkenal dengan perahu pinisinya, sandek itu. Luar biasa. Kalau teman-teman saya tuh bikin bunga pasirnya tuh luar biasa. Ini kan melukis pasir. Ini bunga pasirnya tuh cara nutupinya tuh Emang kucing. lukis pasir, ini bikin bunga pasir. Baik. Orang teman saya itu kucing garong. Untuk Rizky. Dah ini kampret ini dia. Apa benar ini Rizky dikenal sebagai pesulap dengan kecepatan tangannya? Wow. Coba dong saya mau lihat nih, ayo. Ayo Rizuki. Ada lagi. Di mana di situ? Di mana ini? Di genteng aja di atas sana. Sini Mas. Sini, ayah. Ini sering tampil show sama saya. Jadi ada iklan saya dulu sering show tampil selalu Rizky, saya Rizky. Iya. Mungkin karena saya ini honornya mungkin lebih tinggi. Iya. Yang sering dipanggil Rizky terus. Oke, jadi di sini Rizky punya Tukul mau diikat ya? satu tas tali, Iya, iya. satu tali panjang, Iya. sudah Dari digulung-gulung. dulu namanya tali itu. Kan dijelasin Mas. Dijelasin, terus diikat. Diikat, yang ini pelan-pelan aja, karena kalau semakin cepat gak kelihatan ntar ya. Di mana-mana pelan-pelan tuh. Loh, kalau naik bawa mobil pelan-pelan tuh kan tertib lalu lintas lebih nyaman, selamatan. Dan ini lalu dibikin simpul satu persatu, Iya, iya. talinya dibikin simpul, Wow. menjadi seperti ini. Wow, tepuk tangan dong. Belum, sebenarnya belum. Belum tapi udah keren. Belum. Lalu diambil lagi. Luar biasa, papahmu tuh ngajarinya pinter. Tuh papahnya. Tapi mbok suruh mandi tuh papahmu tuh kadang-kadang tuh. Lalu digulung-gulung. Wow. Wow. Duh, kecepatan tangan ini. Digulung-gulung. Iya, iya, iya. Sebenarnya Iya. saat kita gulung-gulung ini secara tidak sadar Iya. dan tidak dilihat oleh kasat mata, Iya. sebenarnya satu persatu dari tali ini Wow. sudah berpisah. Keren. Luar biasa sekali. Kecepatan tangan. Pegang. Boleh dicek. Boleh dicek. Luar Keren. biasa.
Ustaz. Hebat ya. Iya. Ini kalau ngomong soal tali, teman saya ini gara-gara cuma ngambil tali di jalan itu ditangkap polisi. Apa? Nggak taunya tanya diambil, sapinya ngikut. Nggak taunya nyuri sapi. Pemirsa, Ambil sapi. My Netizen kita akan menampilkan sulap terbarunya. Ya. Langsung aja kita saksikan penampilan dari Dhani Darko. Apa yang akan saya tunjukkan saya harap tidak dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dengan alasan apapun. Karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang seperti saya yang telah melakukan latihan sebelumnya. Mas Tukul, saya boleh direlakan salah satu anggota bandnya mungkin. Saya Cewek, pinjam. Jawa atau kampret mungkin. Mungkin dari Wanita ada biasanya. yang dipilih tadi siapa kira-kira? Wanita. Yang paling penakut aja siapa? Siapa? Junet. Wah ini. Siapa? Junet. Mas Junet, tepuk tangan buat Mas Junet. Tukang gendang. Teman-teman saya. Ini sebelum Silakan. jadi tukang gendang, tukang tipu dulu deh. Mas, bisa duduk di sini. Ayo, Nek. Gini. Posisinya seperti ini. Bisa ikuti saya. Betul. Tegak. Nah, Gendut aja Net. ini boleh dibuka. Seperti itu. Ada yang bilang sebenarnya terapi ketakutan itu bisa dihilangkan, Mas. Iya. Tapi karena hipnotis itu sudah dilarang, Iya, iya. saya menggunakan terapi yang lain nih. Wah. Untuk menghilangkan ketakutan seseorang. Jadi pertama begini, tangannya bisa gitu lurus. Membutuhkan buah-buahan segar ini. seperti ini, Mas. Bentar Mas Denny. Kenapa kau milih buah segarnya yang kayak gini loh? Tadi Vega yang pilih. Waduh. Ya. Lu pinter sekali. Oke, Vega. tolong dipasang seperti waktu latihan semuanya, sambil saya ingin menunjukkan sesuatu. Nah, Mas, biasanya ini aluminium foil ini digunakan untuk menutupi makanan kalau mau dipanaskan Betul. dalam microwave. Jadi, kegunaannya adalah agar udaranya tidak keluar dan Ya, masuk, Mas. betul, Nah, betul. silakan ditunjuk siapapun untuk membuktikan kalau ini bener-bener. Cewek. Ini, oke. Biasa kan pesulap kan harus didampingi sama cewek yang seksi. Nah ini kebetulan setengah seksi yang saya pakai. Kamera di depan itu mungkin bisa pamit ke keluarga sebelum ini dipasang. Oke. Oke, ini dipastikan kalau ini ditutup memang benar-benar nggak bisa lihat. Coba ya. Bisa tembus atau apa? Nggak bisa, betul ya? Kalau duit sih tembus. Yang ini dicoba. Betul ya? Jadi saya nanti akan coba untuk ditutup begini. Anda yang akan plester mata. Ini kepala saya tadi menggunakan. Nah, nanti saya akan berusaha untuk mengeliminasi timun-timunnya dengan cara ditebas satu persatu. Wes. Waduh. Begitu ditebas, waduh. Berarti timunnya. Ini menunjukkan bahwa ini dilakukan oleh profesional. Oke. Wah. Ayo Mbak Alka. Saya mungkin punya waktu cuma 5 menit sebelum oksigen di sekitar saya akan hilang karena ditutup menggunakan aluminium foil ini. Pinter lah kalau nutup tuh pinter lah. Sip. Bisa belajar? Udah. Cukup. Kita berhenti sama di sini. Oke. Belakangnya. Yang bawah. Oke. Sudah? Masih bisa dengar suara saya? Sip.
Mas Tutu namanya siapa tadi, Mas? Yang mana nih? Junet ya? Junet. Mas Junet, oke. Bentar, saya nggak tahu kepalanya ada di mana tadi. Kepalanya ada di mana-mana ada dia. Oh. Kuping. Ah. Oke. Kalau ada apa-apa sama kamu keluargamu tak kasih tahu, Net. Tenang aja, Net. Memejamkan mata akan membantu konsentrasinya. Mungkin ada wasiat yang perlu disampaikan dulu, Net. Siap? Ya, itu cocok tepat. Ya, agak turun dikit, Den. Agak turun dikit. Ya. Jeruk purut masih kosong satu tuh. Ya. Sebentar. Ya. Nah, itu pas itu pas banget itu. Oh, oke. Agak tinggi. Iya. Penuh konsentrasi. Sorry. Iya, iya. Pakai kaki harusnya, Den. Tenang aja, Net, tenang. Beres. Ya, pas banget, Den. Iya, Den. Ya, Den, pas banget, Den. Ya, agak turun dikit. Beres. Beres. Beres, Den. Ayo, Net. Ya. Ya. Awas, awas, miring, miring. Miring, Den. Kenapa nih? Tolong. Tolongin, Wah. tolongin. Tolongin, tolongin. Tolong. Tolong. Halo. Mbak, tolong. Mas. Truk Tolong, Mas, pasir, tolong. truk pasir. Aduh. Truk pasir, truk pasir. Tahan. Aman, aman. Beres, beres. Gak apa-apa, biarin. Kamu Dar dulu. Biarin aja, Mas. Dar dulu, ini nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ini ada. Gak apa-apa. Sorry, sebentar. Dilap Gak dulu. apa-apa, Mas. Biarin aja, biarin. Kamu nanti pulang kayak gini aja ya. Net, nanti tambahannya minta sama si itu produsernya, ya. Makasih loh, Mas. Ya. Tenang. Mas, tanya dulu, Mas. Itu tanya, Mas. Gak ada dendam ya? Mas Junet, bagaimana tadi perasaannya waktu Mas Denny Darko akan menebas pisaunya dengan mata tertutup? Ngeri banget. Apa ya? Deg-degan. Lebih ngeri mukamu apa lebih ngeri? Tapi Mas, belum dicek loh. Ya, Terima nggak apa-apa ya? Ya, nggak ada apa-apa ya, Nggak apa-apa. aman ya. Ini timun, Aman ya. timun yang di tengah. nggak Itu apa-apa. tadi kok bisa nancep ke Ini sini serem tuh. banget. Nah makanya tadi soalnya gerak. Ada bekasnya. Nah untungnya bisa Iya, iya. dibalikin lagi. Nah balik lagi nggak apa-apa. Tapi ini karena katanya tadi Mas Denny kan sempat gagal tadi, jadi di Twitter banyak yang bilang ulang lagi katanya. Ini ada satu yang belum loh. Beres lah, beres. Nanti soal sepatu aku yang tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima Jangan mau menang kasih. tetap di Bukan Dat.